Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Bucil pengen es krim Mitsue katanya. Yuk kita. Bab 2193 sampai bab 2194. Mereka baru saja tiba di pelabuhan. Li Fugui dan rombongan juga kebetulan turun dari kapal. Apu sudah bertahun-tahun berada di game ke-6. Dia tidak mengenal Li Fugui, tapi dia sudah tidak asing lagi dengan Huaduo. Aku melihat bunga datang ke arahku. Apu dengan cepat melangkah maju dengan antusias dan tersenyum pada Huaduo, wakil direktur Hua. Kapten Li, selamat datang, Anda datang ke kota Yanjing untuk perjalanan bisnis. Huaduo mengangguk ringan. Dia melihat ke depan matanya, dan hanya melihat satu orang datang setelah bertemu dengan dua orang. Dia bertanya dengan ragu, "Apa, hanya kalian berdua yang ada di sini?" Apu dengan cepat menjelaskan, "Direktur Hua, jangan salah paham, kapten kami baru saja keluar untuk melakukan sesuatu hari ini dan menang. Aku tidak akan kembali untuk sementara waktu. Tidak, ku dengar kalian akan segera datang ke sini. Jadi kalian segera menelepon kami dan meminta kami untuk datang dan menyambut kalian terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, kami sudah menyiapkan hotelnya untuk kalian pergi ke hotel dulu. Biarkan aku menjagamu." Huaduo tidak terlalu memikirkannya. Ia tahu kalau game ke-6 biasanya terlihat seperti tidak terjadi apa-apa. Namun nyatanya kapten masing-masing tim selalu sibuk. Tapi Li Fugui berbeda. Sementara Apu sedang menjelaskan. Li Fugui telah mengaktifkan keterampilan nyanyiannya dan mengetahui apa yang dipikirkan Apu. Ketika dia mengetahui bahwa Song Pingping sedang merajuk di kantor kapten tim kelima pada game ke-6, dia tidak mengungkapkannya secara langsung. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata kepada Apu, "Apu, kan?" Dan berkata kepada Li Fugui mengangguk seperti orang bodoh. Dan dengan cepat berkata sambil tersenyum, "Ya, beritahu Kapten Li jika Anda memiliki perintah." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Dalam hal ini, Anda dapat menelepon hotel untuk memberitahu mereka. Mungkin ada banyak orang yang lewat hari ini. Biarkan mereka menyiapkan 40 meja jamuan makan. Juga, minta hotel untuk menemukan beberapa mobil untuk mengangkut semua orang di kapal. Oh, dan juga, kamu tidak perlu khawatir tentang biayanya. Kami sangat berterima kasih telah membantu kami menjalankan tugas." Sebenarnya, Li Fugui tidak ingin mempermalukan Apu. Sekarang Song Pingping tidak mau menerimanya, apalagi bekerja sama. Sudah cukup baik bagi Apu untuk membawa Ah Wei dan dua orang ke sini untuk menyambut mereka. Kalau dia minta dua orang ini menghibur begitu banyak orang, meski biayanya tidak mahal, tetap saja biayanya puluhan ribu. Dengan sikap Song Pingping, penggantian biaya pasti tidak mungkin dilakukan. Saat itu, hanya dua orang ini yang mampu membayar. Tanpa diduga, Apu berbalik dan melirik ke arah kapal, lalu tersenyum dan berkata, "Apa yang Kapten Li katakan, tidak mudah bagi Anda dan Direktur Hua untuk datang ke sini. Mengapa? Apakah menurut Anda tim kelima kami masih mentraktir Anda? Apakah kamu tidak mampu untuk makan?" "Tentu saja, jika menurutmu tim 5 kita tidak seharusnya mentraktir kita makanan ini, tidak apa-apa jika Awe dan aku mentraktirmu, kan?" "Haha, sejujurnya, dalam hatiku, kamu adalah idolaku. Saya telah mendengar bahwa Anda cukup maju, dan saya pikir jika saya dapat bertemu dengan Anda suatu hari nanti, saya dapat meminta nasihat Anda." Li Fugui mendengar ini, tidak bisa tolong tetapi mulai menyukai anak di depanku. Berbicara dan bertindak seperti laki-laki. "Oke, kalau begitu, sudah beres, ngomong. Aku lihat kamu membawa 2 mobil. Bisakah kamu memberi kami mobil saja? Bagaimana dengan beberapa orang yang tersisa yang duduk di mobilmu?" Banyak berpikir.
Setelah Li Fugui mendapatkan kunci mobil, dia berbalik dan tersenyum pada Kapten Meng yang berdiri di belakangnya. "Kapten Meng, jika mobilnya tiba nanti, kamu bisa membawa saudara-saudaramu dan datang untuk makan bersama. Jangan lakukan itu, sungguh pelanggaran disiplin. Menurut saya bukan pelanggaran disiplin jika Anda ikut makan bersama kami." Kapten Meng melihat ekspresi serius di wajah Li Fugui, dan dia tidak bisa berkata banyak, jadi dia bisa ikuti saja apa yang dikatakan Li Fugui, mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, kalian pergi ke sana dulu, kami akan datang nanti." Li Fugui meminta Apu untuk mengirimkan alamat hotel kepada Kapten Meng, lalu membawa Hua Duo, Yu Zhen, Dimu dan Jenny ke mobil. Adapun Chang Qiong dan Teng She, mereka membawa istri kecil masing-masing dan masuk ke mobil Awei bersama. Mobil itu melaju menuju kota. Li Fugui duduk di kursi penumpang dan tersenyum pada Hua Duo. "Duo, sepertinya kita harus mengandalkan kita selanjutnya." Hanya dalam satu kalimat, keraguan muncul di hati Hua Duo. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Fugui, apa maksudmu dengan ini?" Li Fugui berkata terus terang, "Sejujurnya, ketika Apu baru saja berbicara, aku merasa dia pasti menyembunyikan sesuatu di dalamnya. Hatinya, apa yang terjadi, melalui psikologi yang saya pelajari. Pada dasarnya saya yakin bahwa kapten tim kelima sepertinya tidak ingin melihat kita." Hua Duo tertegun pada awalnya, tapi segera, dia sadar. Dia tersenyum pada Li Fugui dan berkata, "Fugui, kamu tidak tahu sesuatu. Wajar jika kapten tim kelima tidak ingin melihat kami." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Hua Duo kemudian berbicara serius tentang pengalaman Song Pingping. Awalnya, di Biro ke-6, dia adalah kandidat paling menjanjikan untuk menjabat sebagai wakil direktur di bawah usia 40. Tetapi di luar dugaan, pada tahun ketika wakil direktur dipilih, ayah Song Pingping tiba-tiba melaporkannya. Setelah penyelidikan di atas, ayahnya melanggar hukum dengan serius, dan ada 9 orang dalam keluarga yang terlibat. Perlu disebutkan bahwa Song Pingping adalah satu-satunya yang dilewati. Itu benar-benar beku, bagaimana mentalitas seseorang tidak berubah setelah mengalami hal seperti ini. Setelah mendengar ini, kata Li Fugui, dia mengangguk dan tersenyum, "Biar saya katakan saja, jika itu tim lain, mereka mungkin akan memimpin semua anggota tim untuk menyambut kami di pelabuhan ketika mereka mendengar bahwa kami akan datang. Bagaimana mungkin seperti itu? Tim kelima, hanya 2 personel yang tidak relevan dikirim untuk menyambut kami. Tapi sekali lagi, bukankah peraturan di game ke-6 terlalu kaku?" Hua Duo bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu. "Apa maksudmu dengan itu? Kita harus mempromosikan Song Pingping." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Mengapa tidak? Duo, kamu baru saja mengatakan bahwa ada begitu banyak penjahat di keluarga mereka. Tetapi Song Pingping adalah satu-satunya yang tidak melakukan kejahatan apapun. Song Pingping dan keluarganya tidak bersalah. Itu sama. Jika berbeda, mengapa menyimpannya di lemari es?" Li Fugui masih belum tahu banyak tentang kepemimpinan. Setelah Hua Duo mendengarkan pertanyaan Li Fugui, dia berkata sambil tersenyum, "Fugui, kamu tidak mengerti ini, kan? Kamu tahu bahwa ada begitu banyak orang di keluarga Song yang melakukan kejahatan. Mengapa kamu mengabaikan Song Pingping dan tidak membiarkan mereka berpartisipasi? Sudah kubilang, kamu mungkin tidak percaya alasannya jika aku memberitahumu. Aku juga sudah memberitahumu sebelumnya di game ke-6 kita. Jika kita tidak setuju dengan unit lain, meskipun itu hanya seorang kapten kecil, kekuasaannya lebih besar dari beberapa wali kota. Kamu tahu, kita memiliki kekuatan mutlak atas hidup dan mati di tangan kita. Juga, orang-orang yang kita hadapi bukanlah orang biasa dan pengusaha, tapi keluarga bangsawan dan pejuang kuno.
Dapat dikatakan bahwa mendukung kebangkitan sebuah keluarga itu mudah. Keluarga Song pasti memikirkan hal ini ketika mereka melakukan kejahatan. Seperti kata pepatah lama, tidak ada tembok yang tidak dapat ditembus di dunia cepat atau lambat. Kejahatan yang mereka lakukan akan terjadi. Setelah mereka diadili, seluruh keluarga Song akan hancur total. Tetapi apa yang akan terjadi jika Song Pingping disingkirkan? Setelah 3 tahun, 5 tahun, 10 atau 20 tahun, urusan keluarga Song secara bertahap akan memudar dari pandangan orang. Pada saat itu, Song Pingping dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan di tangannya dan memainkan beberapa trik. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, itu keluarga Song bisa bangkit kembali. Bahkan jika sebelumnya tidak bisa mencapai tingkat kejayaan, setidaknya itu akan lebih baik daripada keluarga biasa. Pada titik ini, Hua Duo berhenti dan mengikuti mobil. Dia melirik ke jendela samping, tetap terdiam beberapa detik, lalu melanjutkan, tentu saja, alasan mengapa dia didinginkan di atas bukan hanya karena kejahatan yang dilakukan oleh keluarga Song. Kualitas seseorang seringkali dapat ditentukan dari itu bisa dilihat di pandangan pertama. Kamu juga dapat melihat seberapa besar kekuatan yang dimiliki orang ini dalam kehidupan ini. Dengan kekuatan Song Pingping, dia hanya bisa menjadi kapten dalam kehidupan ini, tidak mungkin untuk naik. Terus terang saja, seperti saat ini, menurutku tidak ada orang yang memiliki sedikit otak akan melakukan sesuatu yang sebodoh dia. Bagaimana seseorang yang tidak memiliki kemampuan akting dasar bisa mencapai kesuksesan besar? Li Fugui mau tidak mau mengacungkan jempol pada Hua Duo berdiri dan berkata sambil tersenyum. Duo, kamu masih hebat, saya yakin, pantas saja kamu menjadi wakil direktur. Sepertinya saya harus belajar keras bersamamu di masa depan. Hua Duo memberi banyak manfaat pada Li Fugui lihat. Dia tampak kesal dan berkata, kamu masih punya niat untuk bercanda seperti itu denganku sekarang? Ngomong-ngomong, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu kuliah di Universitas Yanjing pada hari yang sama setelah tiba di kota Yanjing? Mengapa Anda berencana mengundang Meng sekarang, Kapten? Apakah mereka sudah makan? Li Fugui berkata sambil tersenyum. Konon, sekarang kita semua sudah di sini. Menurutku yang terbaik adalah makan bersama. Ini akan membuat kami lebih murah hati, kan? Begitu dia selesai berbicara, Yu Zhen, yang duduk di barisan belakang, buru-buru berkata, Fugui, apakah kamu bercanda? Ya Tuhan! Apakah kamu harus khawatir jika orang lain mengatakan kamu seperti itu tidak cukup murah hati? Anda tahu, ketika kami berada di kapal, tapi saya memberikan 1 juta kepada masing-masing lebih dari 300 orang di kapal. Li Fugui berkata sambil tersenyum, itu sejumlah kecil uang, selain itu, mereka berhak mendapatkan uangnya. Betapa berbahayanya operasi ini Anda juga tahu. Saat berbicara, Li Fugui mengeluarkan ponselnya. Buka lingkaran pertemanan Anda dan jelajahi. Tetapi, setelah menontonnya sebentar, matanya berbinar. Mengapa dia datang ke sekolah? Hua Duo di sebelahnya mendengar kata-kata Li Fugui dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Fugui, siapa itu? Li Fugui tersenyum dan berkata, Wan, bukankah dia kembali cuti terakhir kali? Saya pikir dia masih tinggal di kampung halamannya, dan dia tidak menyangka akan datang ke sekolah secepat ini. Lihat, ini postingan yang dia posting di Moments kemarin. Wajah Li Fugui dipenuhi rasa bangga. Meski kini memiliki prestasi yang tinggi, namun dalam hal belajar, Li Fugui merasa adiknya adalah kebanggaannya. Meski dia bukan satu-satunya mahasiswa di desa tersebut, tapi tidak ada keraguan tentang hal itu. Tapi dia satu-satunya siswa terbaik di desa, atau bahkan di kota, yang diterima di Universitas Yanjing. Bahkan di Kabupaten Qinglong,
menghasilkan mahasiswa terbaik dari Universitas Yanjing dalam 2 tahun dianggap baik. Dan Su Wanwan adalah salah satunya. Kedua, itu artinya Su Wanwan patuh. Saya masih ingat bahwa keluarga saya miskin ketika saya masih kecil. Setiap kali Su Wanwan pulang dari sekolah, dia akan membawa keranjang bambu untuk menggali tumbuhan liar dengan imbalan uang. Anak-anak lain menukar uang dan selalu membeli permen dan makanan ringan. Tetapi Su Wanwan menabung uangnya setiap saat atau belilah sendiri buku latihan. Sampai sekarang, bahkan ketika Su Wanwan kuliah, dia masih sangat hemat. Karena biaya hidup, Li Fugui sering menelepon Su Wanwan dan menyuruhnya membeli apapun yang diinginkannya. Namun setiap saat, Su Wanwan mengatakan bahwa tidak mudah bagi Li Fugui untuk menghasilkan uang, dan dia sudah menjalani kehidupan yang baik sekarang. Selain itu, Su Wanwan menerima beasiswa penuh di tahun pertama sekolahnya. Ketika gadis ini pertama kali menerima beasiswa, dia menelepon Li Fugui dan mengatakan bahwa dia akan membelikan Li Fugui ketika dia kembali dari sekolah. Saat itu, Li Fugui hampir tertawa sampai mati. Faktanya, yang tidak diketahui Li Fugui adalah bagaimanapun, Su Wanwan hanyalah seorang pelajar. Dia memiliki gambaran yang samar-samar tentang apa yang dilakukan Li Fugui sekarang dan seberapa besar kerajaan bisnisnya. Di matanya, alasan mengapa Li Fugui menjadi sekaya dia sekarang dan memimpin seluruh desa menjadi kaya adalah karena kerja keras tangannya. Seperti semua mahasiswa di Tiongkok, dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang disebut dunia seni bela diri kuno, apalagi ramuan, sekte, keluarga bangsawan, dia tidak tahu apa-apa. Jadi, di alam bawah sadarnya, Li Fugui adalah seorang petani. Dengan menanam bahan obat dan sayuran, ia menjadi pemilik usaha kecil terkenal di kota Panlong dan bahkan Kabupaten Qinglong. Dan di sekolah, tidak mungkin bagi siapapun untuk membicarakan hal-hal di dunia seni bela diri kuno. Bahkan jika seseorang mengatakan sesuatu seperti konferensi ramuan, para siswa ini akan berpikir orang itu hanya membual. Padahal, jika dipikir-pikir baik-baik, hal ini juga wajar. Namun ketika seseorang menyebutkan sesuatu yang sama sekali tidak dapat disinggung oleh seseorang, ia akan sering merasa bahwa orang tersebut sedang menyombongkan diri dan sengaja menarik perhatian orang lain. Tentu, ada hal yang lebih penting lagi, yaitu kecepatan perkembangan Li Fugui yang begitu pesat bahkan ia sendiri seolah-olah sedang bermimpi, apalagi orang lain. Selain itu, terdapat kesenjangan informasi tertentu antara dunia seni bela diri kuno dan dunia sekuler. Perbuatan Li Fugui mungkin baru saja menyebar di kalangan seni bela diri kuno. Tapi saya ingin menyebarkannya ke dunia sekuler. Ini akan memakan waktu setidaknya 3 atau 2 tahun. Huaduo melirik foto selfie Su Wanwan, lalu tersenyum pada Li Fugui dan berkata, "Fugui, aku tidak menyangka adikmu jauh lebih menarik darimu." Li Fugui berkata sambil tersenyum bangga, "Kalau begitu, itu sudah pasti. Gennya berbeda. Saya yakin gennya pasti lebih baik dari saya." Bersambung.